wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini Mas Denny hadir kembali menjumpai dan menemani teman-teman semua setelah beberapa hari vakum karena ada sebuah kendala yang memang tidak memungkinkan Mas Denny untuk mengupload video terbaru, terkhusus terkait dengan ramalan sang anak indigo, yaitu Bang Tigor Otadan. Tentunya kami di sini tidak terlepas dari rasa hormat kami kepada Bang Tigor Otadan, ya, dan membuat suatu penjabaran-penjabaran atas ramalan-ramalan beliau. Karena setiap ramalan yang beliau posting, terutama di Instagram, banyak sekali netizen-netizen yang tentunya bertanya-tanya, apa sih maksudnya, apa sih sebenarnya ini gitu ya. Nah, di sini Mas Denny dan Bailo mencoba untuk menjelaskan makna dari terawangan sang anak indigo, ya, yaitu Tigor Otadan. Nah, teman-teman, kemarin Bang Tigor sempat membuat suatu postingan nih, dimana Bang Tigor mengatakan Taiwan sudah, ya. Apa sih makna Taiwan itu sudah gitu ya? Itu tentu menjadi pertanyaan yang sangat besar dan membuat kita sama-sama terheran ya teman-teman. Nah, terkait dengan Taiwan ya, yang diposting sama Bang Tigor Otadan itu udah dihapus ya postingannya, karena memang mungkin secara tidak langsung makna dari Taiwan secara garis besar mungkin diartikan sebagai bagian dari China. Nah, ini semua tidak terlepas dari kejadian yang sangat mengerikan ya, dimana memang Bang Tigor Otadan itu pada saat yang lalu mengatakan bahwasannya akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi, itu di Kairo, Brunei, Taiwan, Amerika, Rusia. Nah, kejadian itu ternyata dimaknai oleh Bang Tigor Otadan adalah kejadian yang sangat memilukan, di mana sebuah pesawat ya, yaitu China Eastern Airlines, itu mengalami kecelakaan dan pesawatnya menungkik ya, dan di mana semua penumpang, kru pesawat dan pilotnya meninggal dunia. Sahabat-sahabatku sekalian, Mas Denny sini mau bacain 7 fakta. Nah, sebelum Mas Denny menjabarkan tentang itu, kita minta salam dulu sama Mbah Hilo yang ada di samping saya ya, karena memang Mbah Hilo ini mau Mas Denny tanya-tanya terkait dengan terawangan yang diterawang oleh Bang Tigor Otadan. Silakan Mbah Hilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa kira-kira yang mau Mas Denny tanyakan tentang yang terkait dari Tigor Otadan tersebut? Iya, silakan Mas. Seperti ini, Mbak Ilo. Terakhir kali Bang Tigor memposting suatu postingan ya yang menyangkut tentang Taiwan, di mana Taiwan ini adalah bagian dari China, dan Taiwan sendiri ini adalah negara yang mengakuin negara Taiwan ini merdeka ya. Tapi dari sisi lain, Cina ini masih menganggap Taiwan ini sebagai bagian dari negara mereka. Hanya 23 negara yang mengakui kemerdekaan dari Taiwan. Nah, terkait dengan ini semua, apakah kondisi Taiwan ini mengakibatkan postingan Bang Tigor tadi dihapus, di mana memang kejadian yang lalu itu yang mengakibatkan pesawat jatuh, yaitu China Eastern Airlines, itu terjadi di China. Nah, kemudian dihapus nih karena memang Taiwan ini kan masih konflik, apakah bagian dari Cina ataukah memang sudah merdeka. Gak tahu kenapa pastinya, mungkin gara-gara itu, karena mungkin Bang Tigor berpikir Taiwan ini negara yang lain, bukan Cina gitu. Padahal di sisi lain, Cina ini masih menganggap Taiwan ini sebagai negaranya. Kejadian yang perlu digarisbawahi adalah peristiwa ramalan Bang Tigor tentang kejadian yang sangat memilukan, yaitu pesawat jatuh. Berulang kali Bang Tigor mengatakan akan ada sesuatu yang luar biasa. Terakhir kali Bang Tigor, masih diperhatikan, asik menerawang tentang luar negeri, Mbak Ilo. Yang terakhir ada juga Bang Tigor menerawang tentang Jerman dan Belanda. Apakah itu termasuk tentang perang atau kesusahan minyak dan lain-lain?
itu belum diketahui. Yang pasti kejadian ini Mbak Elo sangat memilukan karena memang ada 133 orang kurang lebih di pesawat itu yang meninggal dunia. Nah, apakah terawangan Tigo Rotadan itu menurut Mbah Hilo sesuai dengan apa yang diterawangan beliau, Mbah Hilo? Ya, saya sependapat dengan Tigor Otadan karena ramalan beliau memang sudah sangat teruji dan sudah banyak bukti-bukti yang diramalkan beliau itu tidak meleset begitu. Iya. Yang arti kata apa yang diramalkan dia itu selalu tepat begitu. Ya, mungkin memang selain itu istilahnya Mbak Elo, banyak sekali orang-orang yang mencibir beliau gitu Mbak Elo. Merendahkan apa yang ditawang beliau karena berpendapat bahwasanya sudah mendahului yang kuasa seperti itu. Ya, namun dia begini, dia menerawang tapi dia tidak memastikan. Tapi kalau dia sudah memastikan besok terjadi gempa bumi, nah besok pasti terjadi tsunami. Nah, itu namanya sudah mendahului yang kuasa. Kenapa? Dia sudah memastikan. Iya. Nah, sedangkan ramalan ini dia tidak memastikan, hanya seperti gambaran, bisa iya, bisa tidak. Ya, kalau ini kan kejadian ini pesawat menungki loh Mbak Elo. Pesawat menungki. Sebelumnya Bang Tigor Rotadan juga pernah meramalkan pesawat dalam ancaman, kata beliau di suatu stasiun swasta di televisi, mengatakan akan ada suatu kejadian yang melibatkan maskapai penerbangan di Indonesia. Terjadi di daerah laut di pulau itu, Pulau Jawa, Laut Bali dan lainnya. Nah, menurut Mbah Hilo, terawangan Bang Tigor itu di awal tahun 2022 ini ya, di 2022 ini. Nah, apakah memang itu suatu tanda menjelang kejadian luar biasa pesawat jatuh yang ada di Indonesia, Mbak Elo? Ya, kalau menurut saya itu nanti yang saya gambarkan itu bakal ada lagi seperti musibah-musibah yang lainnya, bukan hanya ini saja Mas ini. Ya, maksudnya seperti ini, Mbak Elo. Pesawat jatuh di China ini, apakah ini merupakan tanda besar bagi penerbangan di Indonesia bahwasanya setelah kejadian di Cina pesawat jatuh menungki, akan dalam waktu dekat terjadi juga kecelakaan pesawat di Indonesia? Menurut saya sih ada gambaran seperti itu. Ada gambaran seperti itu. Ya? Ada. Jadi untuk menghindarinya, Mbak Elo, untuk untuk menghindarilah kejadian yang tidak jelas-jelas tidak diinginkan itu seperti itu, Mbak. Ya, pertama ya bagi pilot ya, dia harus meneliti sedetailnya, baik pun itu mau mesin maupun apa, semuanya itu dikontrol dengan sebaik mungkin, jangan sampai ada lengah. Nah, kalau bagian pengecekan itu ada timnya sendiri, Mbak. Iya, itu semua tim lah bekerja sama. Semua tim bekerja sama, baik pun mau tim pengecekan maupun pilotnya ya, semua itu diteliti dahulu. Ya, jadi kalau garis besarnya menurut Mbak Elo akan ada kejadian dalam waktu dekat ya, yang berhubungan dengan penerbangan di Indonesia setelah kejadian di Cina ini, Mbak Elo. Saya rasa ada, ya, seperti itu. Saya rasa ada. Korban jiwa kalau pandangan Mbak Elo? Ya, namanya pesawat ini sulit untuk selamat. Oke. Saya yakin ya, dan saya percaya itu bakalan ada. Oke. Seperti itu. Jadi teman-teman, garis besarnya yang bisa diambil dari terawangan Tigo Rotadan ini, ternyata kata Mbak Hilo akan ada dalam waktu dekat kejadian yang menimpa maskapai penerbangan di Indonesia, dan kata beliau juga ada korban jiwa ya, sedikit banyaknya ada korban jiwa yang meninggal dunia. Oleh sebab itu pesan beliau ini kepada seluruh maskapai penerbangan di Indonesia khususnya, lebih memperhatikan lagi maintenance ya, daripada pesawat-pesawat yang ketika selesai dari mengudara atau landing, dicek baik-baik, semua komponen harus dalam kondisi yang baik ya Mbak Elo. Benar. Iya, jadi itulah faktor supaya ya yang kita terawang ini akan ada jadi kejadian yang
tidak diinginkan seperti pesawat jatuh segala macam itu bisa jelas-jelas dihindari. Karena yang kita terawang ini bukan suatu makna kita mendoakan kejadian itu terjadi, enggak loh teman-teman. Mudah-mudahan ya maskapai, orang-orang yang ada di maskapai ini melihat video ini dan memaknain, wah harus lebih hati-hati, wah memang kadang terawangan ini yang Mbak Elo, seperti yang di Mandalika Mbak Elo ya, pawang hujan aja disepelekan, tapi dengan pembuktian yang akurat, yang terjadi dan terbukti, dia dikenal baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Seperti itu Mbak Elo. Ada perlu Mbak Elo terakhir? Ya, saya rasa itu tadi sudah cukup dijelaskan ya oleh Mas Denny, masalah dari pilot maupun para tim pengecekan tersebut. Mudah-mudahan mereka ini sebelum berangkat sudah meneliti betul-betul gitu, agar supaya selamat sampai di tujuan. Itu saja. Oke. Sampai sini dulu buat teman-teman semua, selalu sehat buat kalian semua, murah rezeki tentunya. Akhir kata masih mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.